mulai zaman Nabi Adam sampai kita mesti ngalami mati. Ruhaniyah kita dikatakan hati yang mati, ruhaniyah yang mati. Ruhaniyah ini tidak mengenal hidup. Masalah buruk dan baik itu datangnya dari Allah, dijadikan sebagai ujian buat kita, tergantung kita memandang makhluknya atau memandang Allahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang betul enggak perkara buruk dan baik itu datangnya dari Allah. Betul enggak perkara jelek, buruk dan baik itu datangnya dari Allah, dan manusia tidak punya hak apapun untuk bisa melakukan hal itu. Berkenaan dengan materi pada malam hari ini, Allah memberikan keterangan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Biar clear, api elek iku songkok endi. Sebab dalam bulan kemarin ada salah satu jamaah yang memperdebatkan dan mempermasalahkan kalau buruk dari nafsunya manusia sendiri, kalau baik dari Allah, berarti ada penguasa ganda. Gusti Allah itu cuman menguasai perkara baik, lah perkara jelek iku yaitu nafsu. Tergantung iman kita jatuhnya di mana. Semua kuserahkan keputusan tentang iman itu terhadap hati panjenengan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saben-saben diri, saben-saben jiwa iku dha'iqatul maut, mesti ngalami kematian. Kalimah niki tergantung kita menafsirkan nafsin itu secara dohir jasmani, apakah nafsin secara batin rohani, tergantung jenengan. Kelas TK percaya Pak, kalau nafsin niki jasad ngalami kematian. Buktinya siapapun kita di dunia ini mesti mati. Entah urusan matinya lewat jalan yang bagaimana, jasmaniah ini berbagai macam cara Allah. Ada yang lewat karena sakit, ada datangnya itu lewat kecelakaan, baik kecelakaan di darat, di laut ataupun di udara. Ada orang mati ini dengan cara dibiarkan Allah sampai tuwek, wis gak kuat opo-opo, ya tidak sakit, mati. Ada dengan cara dia tidak sakit tubuhnya, ujuk-ujuk mati, tidur nggak bangun-bangun akhirnya mati. Yes. Anak SD tidak percaya
Tapi yang kita hadapi bukan orang SD lagi, Pak. Mahasiswa kabeh. Sampun sepuh-sepuh. Nafsin ini kita artikan jiwa ruhaniyah. Maksud ruhaniyah dha'iqatul maut, ngalami kematian. Kematiannya hati, kematian ruhaniyah tatkala jenengan itu lalai pada Allah. Hati ini mulai zaman Nabi Adam sampai kita mesti ngalami mati ruhaniyah kita. Dikatakan hati yang mati, ruhaniyah yang mati. Ruhaniyah ini tidak mengenal hidup. Bahasa sederhana, hati jenengan lupa kalau Anda itu gak wujud. Yang wujud cuman Allah. Hati Anda itu lupa kalau yang punya kehendak itu Allah, bukan kita. Hati ini lupa kalau yang bisa beraktivitas itu cuman ilahun wahid, urip, bukan kita. Lah, tatkala hati kita muncul rasa pengakuan diri kalau kita yang melaksanakan, inilah waktu zona di mana hati itu dikatakan hati yang mati. Dha'iqatul maut. Pengertiannya ayat itu di situ. Kapan masanya kita mati itu? Tatkala hati ruhaniyah kita masuk dalam masa dewasa atau masa akil balik. Sampeyan lihat siapapun kalau sudah masuk akil balik, wis mulai suka-suka kesenangan yang bersifatkan syahwat, gak laki gak perempuan. Nabi siapapun termasuk Nabi Adam juga begitu. Cuman bahasanya Nabi Adam itu beliau makan buah khuldi. Itu cuman bahasa dok. Nabi Ibrahim yang ditokohkan sebagai tokoh tasawuf, tokoh orang makrifat, bapak kakek moyangi Kanjeng Nabi Muhammad. Sampeyan tingali di dalam surah Al-An'am 77. Beliau ketika melihat bulan, hadza Rabbi, itu Tuhanku. Awalnya itu maksudnya bulan. Hati kita itu ada iman, makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu berarti kita bertuhan ganda. Lesane ngomong Allah, hati kita makhluk. Tapi ketika saat bulan itu ditenggelamkan Allah, beliau sadar, oh bukan. Berarti beliau diselamatkan Allah dari pengaruh hawa nafsu. Muncullah matahari. Akhirnya bilang, hadza Rabbi, iki Tuhanku. Lebih bersinar dan lain sebagainya. Jenengan ketika melihat indahnya duniawiyah, akhirnya hati ini kesengsem, terus menganggap dan beriman itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akhirnya jatuhnya hati kita iman padanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Loh, berarti kita, jiwa kita mati. Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, ketika matahari tenggelam, nggak muncul toh. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan Allah. Oh, berarti bukan. Ini proses, Pak. Proses kita. Memang mengalami kematian.
cuman kematiannya berapa tahun, berapa puluh tahun. Wa ilaina turja'un, kapan kembalimu kepada Allah? Kita pasti akan dikembalikan, terus kapan? Sadar kita kapan kalau bulan dan matahari itu bukan Tuhan, bukan bulan-bulan gitu loh Pak, bukan matahari, bukan matahari menurut anak SD bulan, bukan. Bulan ini kan nggak ikut, nggak memiliki sinar, tapi bisa menyinari, memadangkan waktu malam. Ini kan pantulan dari sinar matahari. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan hati ini menduakan Allah dengan duniawiyah? Sampai kapan kita menduakan Allah dengan matahari? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Isi daripada duniawiyah minan nisa, garwa, wal banin, anak, konatiril mungkontoro, harta benda, semua disebut makhluk. Yang makhluk ada dua jenis, bulan dan matahari, materi dan non materi. Pertanyaannya, sampai kapan kita seperti itu? Jawabannya masing-masing kepala. Yang jelas Allah sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut, ruhannya kita ngalami kematian. Wis, urusan berapa tahunnya udah kita tutup. Yang penting masih ada kesempatan sisa hidup kita di dunia ini untuk wa ilaina turja'un, kembali pada Allah. Imannya harus kembali kepada asal yang benar. Caranya bagaimana? Bon, nanti ikut sebagai jawaban solusi aja. Kita fokus bahas tentang masalah perkara buruk dan perkara baik. Wana belu lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh, diuji bisyari kelawan perkara elek. Ingsun Allah, aku akan menguji, kami akan menguji terhadap dirimu dengan perkara buruk. Maksudnya bisyari, buruk itu macam-macam. Ada 4 makhluk yang Allah jadikan sebagai ujian terhadap kita. Pertama, bala dan maksiat. Ini buruk. Miturut kacamata manusia dikatakan buruk. Bala dan maksiat. Jadi bisyari itu menempati 2 hal, maksiat dan bala. Bala itu ujian yang gak enak. Contoh, garwa sampean ngalor ngidul ngecemas, nggih, dikasih belanja 1 juta bahkan 10 juta kurang, tidak ada rasa terima kasihnya. Mending wong nak ngene pertigan perempat kayak orang matur suwun, ngoten nggih. Ada yang mengatakan matur suwun Pak Haji, wah 2000 regane Pak ha. Loh, sapa ngerti anak wali liwat? Loh, nggak tahu kita. Iku padha mek donga lho ya. Padha mek donga. Garwa kita dikasih sak wulan 1 juta, mecoco wae. Masa dikasih 10 juta, mensem, tapi jawabe gak enak. Seulan maneh ngeten nggih Pak nggih. Gak mesti sama. Sing suami dimasakno ngene ya dianggap gak cocok kae. Kurang pedes lah, kurang asin lah. Makanya ibu jenengan nek masak sampean tuhi bapak iki uyah ambek lombok. Nek kurang asin ben ngambil uyah, nek kurang pedes ben nyeklus lombok. Wis ngoten mawon, mboten susah-susah. Lu eneng lho wong, ada seorang suami itu
Ngecemesan iku wonten, ada Pak. Tapi wong lanang wong wedok ngecemesan iki biasa anake cerdas. Iki kadang-kadang kita bisnis jatuh iki balak, bahasa umum mengatakan balak. Bisari perkara elek, perkara jelek, ya mohon maaf, termasuk laku-laku di luar agama sing ngelanggar agama. Contoh jenengan ngutil ya toh, sudah tahu tanaman lombok di sawahnya orang, habis cari rumput disaut, lumayan kok dibuat nyambel, sudah tahu. Iki termasuk jelek lagi sana penghibur wanita, penghibur laki wis niki bisari Gusti Allah iku nguji wal khairi, dan perkara bagus iku menempati dua, taat miturut syariat dan nikmat. Bagus berarti lawan kata dari dua tadi. Coba dilihat, fitnatan kelawan dadi ujian. Wis kalau ini ujian sing membutuh guru bukan murid, laksana seperti itu. Artinya yang membuat lakon bisyari wal khairi kan sudah jelas, wanablu lan aku nguji nang awakmu, berarti Allah tak. Cuman berhubung hati kita tertutup oleh sesuatu, akhirnya tidak bisa menembus. Di balik syarri wal khairi itu ada wujudnya Allah. Akhirnya bantah Pak. Tapi bantahnya itu dasar, ada ayatnya. Kalau jelek dari nafsumu sendiri, tapi kalau baik datangnya dari Allah. Lah pertanyaannya, dua ayat ini tabrakan apa ndak? Terserah jenengan. Kalau menurut saya sih nggak tabrakan, tergantung kita mentafsiri nafsi itu kemana, nafsu itu kemana. Nun faksin, nafsu artinya diri, kalau bahasa orang Jawa ingsun, hatimu ingsunnya ketakholli apa ketajalli. Kalau takholli jelas gap Pak, dua ayat niki gap. Kalau jenengan duduk di tajalli mboten gap, netral, nggak tabrakan. Karena bahasa ingsun wa nabluukum, dan kuuji kamu sekalian bisyari dengan perkara jelek, wal khairi perkara bagus. Ingsun iku kembali diri pada ingsunnya Allah. Nah ini loh Pak, walaupun ayat yang mengatakan nafsumu sendiri, di dalam dirimu siapa? Kalau orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat sudah tidak melihat wujud itu wujudnya Allah, mohon maaf, wujud itu wujudnya makhluk, nggak ada sudah. Lah wujud itu wujudnya Allah semuanya, setelah nama makhluk lepas. Makanya dalam surat Al-Hadid wujud Allah batin yaitu yang disebut sejatine urip iki, wujud Allah dohir ya jenengan kali kula niki. Sehingga antara batin dengan dohir iku wis raeneng bedane. Mengapa harus disebut nama Allah? Karena sudah nyata dohir. Kalau tidak nyata wujud Allah dohir, gak akan muncul nama Allah. Contoh, ini kemarau panjang, anggap aja tandus, gak ada tanda-tanda kehidupan rumput. Bagaimana kau menyebut rumput wujud dohir tidak muncul? Gak ada.
Nggak akan sampai mengatakan rumput, nggak bisa. Sama sampai dihadapkan telur, mana sampai akan mengatakan ayam, wujudnya ayam belum datang, masih wujud telur. Tapi ketika saat hujan diturunkan Allah, muncullah wujud dohirnya rumput, baru nama rumput metu rumput. Begitu. Sama ketika ayam itu dingkremi oleh babon, akhirnya netes telur tadi, akhirnya jadi ayam, muncullah nama ayam. Pertanyaannya, siapa yang kasih nama? Siapa yang kasih nama rumput? Siapa yang kasih nama ayam? Bingung wis. Nek bahasa TK, ya biyen bapak mbah sak mendhuwur lak ngono. Iki jawaban TK. Aku pingin jawaban mahasiswa. Siapa yang memberikan nama Allah? Dirinya sendiri. Sama. Siapa yang memberikan nama ayam? Dirinya sendiri. Tandanya apa? Berkokok. Siapa yang memberikan nama kucing? Dirinya sendiri. Tandanya apa? Meong. Maka nenek sampean krungu meong, gak mungkin, hei petekmu makan apa? Makan ikan, gak mungkin toh. Mesti ngomong kucingmu, lah ngoten toh? Gak mungkin. Ngomong pitikmu, ngeong kok pitik. Yes. Niki Pak, muncul nama Allah itu karena sudah nyata wujud dohiri Allah. Wis urusan wujud dohir Allah wis iki sampean kesai ya, wujud nyatani dohir Allah sing durung dong lebono kesak anjingen sibukno kholwat dikir sirul asar ben cetuk ketemu nang wujud nyatani batin Allah dulu. Dengan sendirinya nanti jenengan akan paham wujud dohir nyatane Allah. Gak usah dibuat pusing. Ngaji tasawuf asal tujuannya buatan pusing. Gak usah dibuat ngeluh. Santai mawon. Kayak rokok-rokokan dulu. Gak usah. Terus sampean paksa metenteng. Nyantai. Terus bagaimana pemahaman yang benar kalau di belakang baik dan buruk itu datangnya dari Allah? Saya katakan sekali lagi, Anda tidak akan terima dengan ayat ini jikalau ruhaniyahmu masih dalam keadaan mati. Sekali lagi, selamanya Anda akan menolak ayat ini, nggak paham, alias kalau jelek, buruk, dan baik, bagus, taat dan nikmat itu datangnya dari Allah, manakala hatimu masih dalam zona kematian, boten saged nrimo. Makanya tolong keterangan ayat ini sing durung paham lebokno kesak jahitan sing sambil nunggu hidayah Allah. Wis sekarang tak urai gini, barangkali ini nanti sebagai unsur faktor kefahaman ilmu akhirnya jenengan tafakur ngeten. Sekarang aku gak bahas perkara api, nah iku maklum sudah ya, maklum. Perkara jelek dengan dasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita makhluk ya, sifatnya tidak punya daya upaya untuk melakukan memberikan senang ke hidung belang. Wis langsung aja sing welek pol, wis pol weleki. Kita makhluk tidak punya daya upaya untuk pergi menuju lokalisasi
kita laki-laki. Wala quwata, dan kekuatan untuk melakukan itu nggak ada. Jikalau itu terjadi illa bil, ini hadis sahih Imam Bukhari Muslim, ini terakui seluruh dunia, hadis sahih, rawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ulama sedunia ngakoni sahih itu tingkatan yang tertinggi. Apa hadis itu? Hadis itu adalah dawuh cerita sangka Kanjeng Nabi yang pernah dilontarkan, diucapkan Kanjeng Nabi, cuman di Quran tidak ada dan ditulis. Rawi yang tertinggi Bukhari Muslim akhirnya disebut hadis sahih. Di bawahnya sahih, hasan, dan seterusnya. Jadi jenengan kalau paham hadis, mustalah hadis, jelas paham. Pun jujur mawon, kula hadise mustalah hadis kula guru kula almarhum almaghfurlah Romo Yai Jamaluddin Ahmad tambak beras. Oke, mohon maaf mesti san clear. Endi sanatmu? Kadang lak ngono ya wong ya. Sanat keilmuane wis bah ngono. Ora penting, monggo aku niku ora penting. Tapi tak rungok-rungokno kok ngabangno kuping. Ya kuwi kari situk sing aku gak iso jawab. Mboten saged jawab karena memang nggak berani jawab. Masih abang tak betah-betahno, estu tak betah-betahno. Sitok mean masalah nasab iki ben. Wis mangkane nek kuwi sik rame urusan nasab, sik sanksi. Lah nyapa kuwi ngaji nang aku? Gak usah. Aku lu gak butuh murid, gak butuh pengikut. Sing dibutuhno iku jenengan ngaji terus laku. Wis mboten tok. Mboten butuh niku. Loh, nanti lu pahami manfaatnya datang ati sampean dhewe. Manfaatnya ngaji dan laku ikut datang kita masing-masing. Ada kepentingan apa saya? Ini gak percaya? Mulai hari ini sampean sanjang, Gus wis gak ngaji nang Pintrang, tambah seneng aku. Lho nggih. Atau seluruh sampean kongsi kabeh ya, yang mulai hari Minggu sampai hari Sabtu kongsio kabeh WA pengurusi di daerah masing-masing. Gus wis gak butuh ngaji kula lho matur suwun. Hak matur suwun. Wah, berarti Gusti Allah ngeringanno aku. Ana omah penak malahan. Artinya Pak, Rasulullah ketika menyampaikan enggak ada kepentingan apapun. La ikraha fiddin. Meksa ora sakersa umat. Sehingga beliau ketika menghadapi kaum Taif nggak menyalahkan kaum Taif, padahal kaum Taif itu ngelarani Rasulullah. Tidak hanya mengatakan ajarannya nggak benar, bahkan beliau itu dilempari batu. Beliau nggak menyalahkan karena apa? Karena beliau butuh proses. Gak paham itu loh, olehnya menyalahkan di situ. Boten maksudnya Rasulullah itu tujuannya nyampaikno iku ben digungno wong, ben umate tambah akeh, sing condong ngegung-ngegungno ben akeh ora. Kan buka ning Quran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wis cukup iku tok. Aku, kata Allah, tidak mengutus kamu Muhammad ke dunia ini kecuali mubasysyiran, memberikan kabar baik terhadap yang beriman. Berarti manfaati kanggo jenengan kali kula piyambak, mboten untuk Rasulullah. Ndak. Mubasyiron, kabar baik. Wis, wa nadhiron, sebagai peringatan bagi yang tidak beriman. Ya wis, ini nek cara gak manfaati kembali kepada dirinya sendiri, bukan terhadap Rasulullah. Sehingga dua kategori ayat ini, kalimat ini, nggak ada sedikit pun unsur Rasulullah punya hak bisa memberikan petunjuk, nggak ada. Tidak ada hak untuk memaksa umatnya untuk mengikuti beliau, tidak ada. Dan juga tidak punya hak beliau itu untuk memahamkan mereka, tidak ada. Berarti yang punya hak memberikan petunjuk, mempunyai hak memberikan
kefahaman cuman Gusti Allah. Wis. Dengan dasar makhluk itu sifatnya la haula wala quwata, maka si A berangkat ke lokalisasi, jikalau tidak digerakkan Allah itu ya ora iso berangkat. Tinggal pertanyaannya fitnatun, ditutup fitnatun mutlak sebagai ujian. Apakah hatimu di situ ngakoni yang dirimu yang bisa melakukan, ataukah justru mengisbatkan, menetapkan semua datangnya illa billah? Itu jawabannya. Berarti taholika hatimu, tajalika hatimu. Ini yang tahu hati panjenengan masing-masing. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa hati duduk di tajali menetapkan akunya Allah selama jiwa ini masih kegolong jiwa yang mati. Betul sakit. Wis, iku wis mesti seperti itu. Tapi jikalau hati kita sudah tidak ada di dalam masa kematian, berarti hidup, maka otomatis tajali. Wis. Sebetulnya Pak, bukan persoalannya yang dibicarakan itu baik buruk. Baik buruk kan jenengan menamakan. Kita menamakan baik karena nyatane dohir baik, buruk karena nyatane dohir buruk. Itu pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah bagaimana? Kita mandang nang Allah, jangan hanya mandang dari sisi manusia syariat, tapi pandanglah dari sisi Allah, hakikatnya bagaimana. Yang mestinya harus kita urai adalah apa maksud Gusti Allah menggerakkan si A laku jelek, si B laku bagus. Apa tujuan Allah? Apa maksudnya? Ini yang harus kita urai, bukan mempersoalkan nek apik teko Allah, nek jelek teko nafsunya diri manusia sendiri. Bukan itu. Kalau kita membahas dan gegeran masalah apik elek itu tadi, sama halnya kita telah menduakan Allah dengan yang lain yang bisa berkuasa. Wis, sampeyan ngen dhewe gini kok ya umpama sik dereng dongai ya sembuh gak ngerti. Nek dibanding ngambek zaman dulu saknisoris di bawah tahun 2014 kita mendapatkan keterangan tentang ilmu tauhid itu berbahasa kinayah isyarah. Sekarang sudah terang-terangan. Yes. Semuanya aku kembalikan pada Allah sendiri. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud itu tadi datangnya dari Allah. Jikalau hatimu sudah tidak mandang makhluk, hatimu tidak akan bisa memandang makhluk alias hanya memandang Allah. Jikalau hatimu, jiwamu sudah tidak mati lagi. Ini terus sekarang bagaimana kita bisa keluar dari hati yang mati? Bon, solusinya gitu, biar nanti sampai clear. Oh ya bener ya, elek api itu Gusti Allah ya, mana nanti bon ngeten Pak. Allah sudah mendatangkan utusannya untuk membawa hidayah dan petunjuk buat kita. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Dialah Allah. Maksudnya Allah itu bukan nama, ya, wujud nyatane Allah yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah petunjuk bil huda wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Ternyata agama benar di sini adalah aidinut tauhid, agama sing ngajarno hati jenengan untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Itulah dinut tauhid, itulah Islam. Agama manapun jenengan tatkala ada pengajaran untuk mengesahkan pada Tuhan, itulah Islam.
Ya ini Islam yang sebenarnya, inna dina indallahil Islam, ya ini. Ini mohon maaf, saya tak berpendapat, jikalau gak cocok pendapatku buangan. Secara fisik kita Islam sesuai panutan hukum syariat, tapi jikalau ruhaniyah kita menduakan Allah, bukan Islam yang dimaksud dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Gak terima rapopo, tolakan keterangan ini, tolakan, bahkan bila perlu anggapan sesat, rapopo, tidak apa-apa. Ad-din, din itu agama, agama itu wadah, kalau boleh saya katakan, tapi yo jangan disamakan ya, istilah bahasa organisasi nama. Lah Gusti Allah kayak wadah iki isinya apa? Isinya apa? Sebelum agama yang diemban dan dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad alias Nabi Isa sampai Nabi Adam, agamane apa? Agamanya apa? Wadah. Mana referensi yang menjelaskan tentang hal ini? Atau bahasa sholat, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu untuk Isra Mi'raj di dalam surat Al-Isra ayat 1, sholat Rasulullah bagaimana? Mana referensi dasar yang menerangkan tentang hal ini? Ojo menengahi ulama ini, para imam-imam yang merasa dari tokoh dan ditokohkan ini, sampean ngomong, aku bertanya, jenengan ngomong. Nyun sewu, berhubung jenengan gak gelem ngomong, tak ngomong, nggak bisa enak loh. Kulo iling SMP ning Pondok Darul Hikmah biyen kulo duweni guru namanya Pak Ishak, mulang fikih ngeten. Nek ono santri gak gelem takon, ditakoni dhewe, takon dhewe, jawab dhewe. Beliau sampun almarhum. Ngeten Pak, apa sholatnya Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj? Apa agamanya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad? Tak jawab. Mengapa di dalam Al-Quranul Karim ketika membahas masalah sholat itu selalu memakai kalimah koma, tidak fa'ala? Nggak, dingengen. Padahal fa'ala melaksanakan, sedangkan koma menjaga. Ternyata Bapak Ibu, koma itu adalah menjaga hati sampean ini jangan sampai menduakan Allah. La tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman. Anak putuku, jangan kau pernah untuk melakukan penyekutuan menduakan Tuhan, menduakan Allah. Berarti sholat yang beliau lakukan adalah ruhaniyah. Mana sholatnya ruhaniyah beliau yang dimaksud dalam satu ayat ini, wajhatu wajhiya, menghadapnya hati ruhaniyah pada nyatane urip di dalam segala aktivitas apapun itu. Akhirnya muncullah surat Al-Isra ayat 1 sebagai wahyu perintah untuk Rasulullah Mi'raj mendapatkan tugas sholat 50 waktu yang pada akhirnya menjadi 5 waktu, akhirnya dijadikan sebagai rukun Islam. Rukun Islam sholat secara fisik. Lah ruhaniyah kemana? Udah, sekarang agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi, agamane apa? Sama dengan Kanjeng Nabi, Islam. Tapi Islam yang mana? Sampai bukalah sejarah ning Quran tentang
para nabi dan rasul hanya satu, anikbudullaha wastanibut tauhid. Ajaran yang mengarahkan jenengan ini untuk menyembah terhadap anikbudullaha, Yajun sewu namanya walaupun tidak Allah, tapi maksud substansinya adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Wong Jawa gampang, sholat daim yang tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk sadar tidak wujud, yang wujud hanya urip. Lah ini makanya kita tidak akan bisa ahad ke zona ahad manakala dalam diri kita masih terasa wujud kita itu sebagai makhluk, nggak bisa. Makanya dijadikan sebagai harga mati oleh Allah. Jikalau Anda ingin bertemu Allah, tidak ada selain Allah dalam hati sampean. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini sebagai syarat harga mati. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu, dalam hatimu sudah tidak ada wujud selain Allah. Al-Kahfi ayat 110 ini salah satu syarat. Jikalau kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, maka wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Selain Allah jangan ada kewujudannya dalam dirimu, termasuk dirimu. Jadi kita akan bisa paham sepaham-pahamnya, baik dari secara ilmiah ilmu ataupun laku, manakala hati Anda sudah keluar dari kematian. Cara keluar dari kematian, jenengan ini harus bertauhid, titik. Terusnya ayat liyudhirahu ala dini kullih. Didatangkan keterangan ini untuk mengalahkan ajaran-ajaran yang sebelumnya kita menganut ajaran kolonial, di mana ajaran yang kita menduakan Allah. Wis, saya tidak menyebut agama Pak ya, dari agama mana pun enggak. Mana ajaran yang mendoktrin, mendogma Anda bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, sirnakan. Kalau miturut makna dari murad liyudhirahu ala dini kulli, agama yang mengalahkan agama yang sebelumnya. Saya tidak bicara agama, saya bicara ajaran. Tauhid didatangkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi niki untuk mengalahkan ajaran kita yang sebelumnya kita diajarkan untuk beriman pada selain Allah. Contoh, apa Pak niki? Brand susu, kalau jajali. Gurih. Kula diajarkan supaya beriman, gurih itu dari brand susu. Inilah harus kutinggalkan. Kula diajarkan, mohon maaf jangan tersinggung, saya memandang dari sisi hakikat bukan syariat. Syariat itu bener, memang kalau tidak minum brand ya gak terasa gurih. Cuman kita nggak sadar di dalam brand itu siapa, ada siapa, sebab tidak ada tempat sejarum pun kecuali dipenuhi wujudnya Allah. Jenengan kan di framing dikongkon beriman sing jabut nyawa malaikat Isra. Lah ngoten nggih. Syariate wis bener. Makhluk jasmani kita ya kudu percaya karena realita. Tapi persoalannya adalah ruhaniah kita, iman kita. Iman kita harus dan wajib miturut tauhid. Makanya dikatakan mengesahkan Allah itu jangan ada malaikat, jangan ada selain Allah. Mengesahkan itu apa? Mengakadkan Allah dari segala hal apapun.
hati kita wajib beriman, yang mencabut itu hanyalah Allah. Ben rodok ben supaya tidak kuping panas gini loh Kang, sederhana. Malaikat secara syariat bener, tapi nek gak dikongkon Gusti Allah ning kuno nek gak ono Allah apa iso. Malaikat sebagai makhluk iku iso laku dhewe. Wis ta tafakuro ngen-ngeno bener apa gak. Lagi cara jawaban sing padha entengi. Iya ya, tak pikir nek Gusti Allah gak ngongkon, nek Gusti Allah gak gerakno malaikat ya ora iso. Sebab Qur'ane mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nek hadise la haula wala quwata illa billah. Iya tak rasa-rasano ngaji nih ya no bener. Ket biyen ya. Cuman Anda barusan sadar lah ngoten toh. Sama Pak jenengan, dulu kita juga gitu, berontak awalnya, berontak. Tafakur Anda yang seperti itu jangan berhenti, nanti Anda akan diberikan petunjuk Allah sendiri untuk sampai pada kebenaran mutlak. Akhirnya ajaran tauhid ini Anda tadinya menolak, akhirnya sebagai makanan pokok. Sedina ae nek mboten ngrungokno ngaji ngelu Pak. Lho nggih, nek pun kadung gandrung mboten penak. Estuk sampai ada yang diperjalankan Allah ngarit lho. Nggowe apa jenenge iki ning kuping yuk? Headset. Nggih, headset. Bahkan tadi pagi itu saya dapat tamu dari Mojo Agung, anaknya, tapi sing gandrung wong tuane, tapi mate pun wafat, sampun nggak salah 7 harinya. Terus rawuh madosi medet teng griya kula, kalau wau kepanggih. Intine takok, matine bapak iki gak krono Allah, ana sing mateni. Mboten. Lah terus lah apa mboten sampean laporno polisi? Kula ngoten. Penyono dhek sing mateni bangsa halus. Ana maneh ha iki. Terus cerita-cerita mbendina niku bapak niku ngalor ngidul, oyong-oyong HP pun tuwek. Hadi mara teng griya kula dikengken download dina iki. Terus sak gomole, digomole disetel ambek rokokan ambek ngombe kopi. Lah kopi didamelno putrane, dibuatkan putranya di rumahnya, putranya nggak diminum, dia ada plastik. Lah apa Pak sampean bungkus plastik tak ombe ning omah kok ambek ngrungokno kajiane klason. Ngoten. Wong sepupunan men mati pitung dina. Yo gak katik loro-loroan, mulih teko yugane mantuk terus oleh kabaran Pak ora ono. Ngoten. Pak ora ono, anggapane dipateni bangsa adik tanggane nggih ngompori ngono. Ngoten lho. Bapak Ibu sing ndadekake menjadikan dia gelo, apa bahasa Indonesia gelo itu? Kecewa. Ket mbiyen dikongkon ngeterno nang kula, mboten purun-purun anake. Mboten purun-purun. Dianggepe apa sing kula jiniku mungguh anake mangkak bener. Ngoten lho. Tapi dipeksa pake dikon downloadno. Ya purun ngoten. Nah, ketika saat pertemuan tadi akhirnya cair, ono kesadarannya sedikit, walaupun si bentrok-bentrok. Wis ora apa-apa, iku proses beliau. Nyun sewu Pak. Segitune kita itu ketika saat Allah membuka pintu hati kita tentang ilmu dan memahami, kita gandrung. Apalagi kalau sudah mau laku, sudah laku membawa beban rindu untuk bertemu Allah. Pon, nek wis iki sampeyan kagem ajan Rasulullah, wong Rasulullah oleh menyampaikan di Quran kan walau karihal musyrikun, walaupun aku dibenci seluruh umat sak dunia tetap tak sampai no. Itu Rasulullah tetap disampaikan.
Makane seneng pol Pak nek jenengan Gus libur ya wis iki umat wis gak menginginkan pun matur suwun sing kathah nggih matur suwun. Rasulullah menyampaikan walaupun dibenci loh Pak tetap beliau sampaikan walau karihal kafirun. Dalam ayat lain walaupun dia itu ajaran diingkari oleh umat tetap beliau sampaikan. Ini kita bicara bagi panjenengan golongan yang ingin keluar dari kematian jiwa. Tadi kan bagaimana solusinya kita keluar dari kematian jiwa? Ya reinkarnasi Pak, bangkito. Artinya berbangkitlah kau dari tidur panjangmu yang berpuluh tahun menjadi budaknya hawa nafsu. Berbangkitlah, jadilah budaknya Allah. Caranya itu tadi ilmu, trimonen ajaran tauhid ini, amal lakonono kholwat setiap saat dan waktu. Kanjeng Nabi aja diaturi Allah bab masalah kholwat lewat dzikir wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang malam beliau selalu hatinya dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini adalah hati eling sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul terhadap makhluk itu sumbernya tidak dari makhluk tapi dari urip yaitu Allah subhanahu pun. Gampang kok? Gampang nek gelem, nek gak gelem yo angel. Estu Pak. Hanya itu yang perlu kita tekuni, zikir. Bahkan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman tentang kebenaran Allah, udzkuru do ilingo, ingatlah kamu sekalian Allah ing Gusti Allah zikron kelawan sejatine eling. Zikron itu memakai mutlak Pak, mutlak maf'ul mutlak, artinya zikir sak temene zikir yang bagaimana? Zikir bahasa Arab, bahasa Indonesia ingat, basa Jawa eling ingat, apa? Enggak ya, oke. Itu secara lugot, secara istilah ya, dalam hati sampean ini ada kesadaran bahwasanya kita itu tidak wujud. Kalau kita sudah tidak wujud, maka kita tidak punya kehendak, tidak punya daya upaya apapun. Pertama, kalau bisa langsung aja hilang kewujudanmu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Ibnu Athaillah kalau dawuh tentang penafian diri mudahai wujudnya dhisik. Ojo geraki keri-keri. Sebab gerak nanti bisa nganut sendiri. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi anda kewujudan ira sebagai makhluk fi ardil humul ing dalam bumi kefanaan, bumi sepi, bumi kefanaan. Itu tadi, tiadakan keakuanmu. Apakah wujudmu, iradah, kudrat, ilmu hayat, sama, basor, kalam dan seterusnya. Wujud dulu, hilang no. Nek wis wujud langsung hilang, maka lainnya ikut hilang. Ikut caranya. Tentunya Bapak Ibu butuh waktu yang tidak sedikit, butuh waktu tidak sedikit tiap hari. Makanya wahai orang yang beriman, ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat kathiron turkang saukeh-ukeh, sebanyak-banyaknya. Berarti sejati dzikir adalah kesadaran mutlak dalam hatimu bahwasanya apa yang muncul dan timbul diri makhluk itu songko Allah. Setelah itu wujudnya makhluk tiada, itu wujudnya Allah. Nantinya di situ Pak Bos. Nantilah. Wis ana kuno gendeng-gendeng wis tah. Hati sampean mesti jadab. Urusan akal melok jadab apa jari Gusti Allah. Hati mesti jadab. No nikmat. Kau no barang nikmat kecuali bertemu Allah. Dia niku solusinya. Fasabbihuhu, apabila dalam hatimu kemasukan lagi, fasabbihu, bersihkan lagi. Dzikron bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Berarti cara bersihkannya kembali kepada
zikir. Wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turjauna utawi den balekake sira kabeh. Pun sadurunge jenengan dibalekno dalam kematian secara syar'i, sudah jenengan kudu bangkit dulu sebelum nanti dibangkitkan hari secara syar'i. Wis, nek jenengan kalau panjenengan itu sudah berbangkit dari matinya hati yang berpuluh tahun ini di dunia menuju bertemu hidup, maka nanti jenengan sudah tidak mengalami hari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang syariah. Sik bertentangan sian. Sik bertentangan. Apa-apa? Karena apa? Karena masih belum paham. Enggak wis paham lah. Jenengan akan mengerti sendiri. Wis gak apa-apa. Makanya nek ditanya, bagi orang yang makrifat, surga dan rokok itu ada enggak? Nah, orang yang bermakrifat ya. Nah, wis gak kanggo bahasa kula. Bahasa kula bukannya tidak ada. Engko ngomong tidak ada digegemi. Sing gak paham. Oke, wis gak kanggo. Karena yang disebut makrifat adalah amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sing wujud iku ana Allah tok, sak liyane Allah wis gak lho disitulah letaknya gak kanggo. Padha mek ngene. Jenengan kalau sudah di sini kanggo enggak mobil dalan sing kok liwati mang? Wis gak kanggo. Prai. Tapi kok sampean mulai kanggo mana? Kanggo lagi. Wong jawab saya di sini kok. Kalau saya jawab di sini, saya katakan, oh sudah nggak berguna. Tumpaanmu tadi kendaraan sudah nggak berguna. Buktinya digeledak nih jopo. Jalan-jalan sing sampean lewati, ya sudah sampean tinggalkan. Saya jawabnya di sini. Tapi kalau saya jawabnya di rumah nanti, habis ngaji ya saya konggo. Karena kau posisi masih di jalan. Nanti kalau sudah di rumah wis gak kanggo maneh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat lain, bagi orang-orang yang dikatakan orang yang bejo banget, sungguh beruntung, bagi orang-orang saat di dunia ini sudah bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini Pak, sungguh beruntung bagi orang-orang ketika saat masih di dunia ini bertemu Allah. Bahasanya sholatnya bisa bertemu Allah, diterangkan sebagai sholat yang khusyuk di sini. Ya sudah, tinggal kita milih ayat yang mana. Wa qala aidan qad khasiral ladina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah. Gak mau ketemu Allah. Ketemu nih iku senengane saliyane Allah. Monggo. Wis, semua itu sudah diberikan dan diajarkan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Nanti jenengan tinggal pilih yang mana, monggo kerso. Bapak Ibu, kesimpulan, semua apa yang telah diberikan Allah 4 perkara, bala, maksiat, nikmat, taat, itu semuanya datangnya dari Allah sebagai ujian bagi kita. Pertanyaannya, kita memandang makhluknya 4 ini, apakah memandang yang namanya Allahnya sebagai pengendali? Jawabannya, jikalau hati kita masih di zona mati, jangan harap bisa melihat dan ketemu Allahnya. Gak bisa. Akhirnya mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Tapi jikalau jenengan sudah keluar dari kematian, sudah tidak menduakan Allah, maka di situ pasti Anda akan bisa menjawab dan tidak gap dengan surat Al-Anbiya ayat 25 ini. 35 ya. 35 bahwasanya bisyarri wal khairi adalah minallahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang Allah berikan pemahaman dalam kesempatan malam hari ini terkait masalah buruk dan baik itu datangnya dari Allah,
dijadikan sebagai ujian buat kita, tergantung kita memandang makhluknya atau memandang Allahnya. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup suratul Fatihah. Mugia semua ilmu apa yang Allah berikan estu bagi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita, menjadikan anak keturunan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.